Selamat pagi saudara sekalian, Shalom. Kita kembali lagi melaksanakan ibadah secara online dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat kita masing-masing. Oleh sebab itu, marilah kita melakukannya dengan rasa syukur dan penuh dengan hormat. Mari kita memulai dengan bangkit berdiri, memuji Tuhan dengan judul lagu Mulia-Mulia Namanya. Saudara, marilah kita mengikuti kebaktian minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tema ibadah kita hari ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Pengutusan adalah bagian penting yang dialami oleh murid-murid Yesus setelah mereka menjalani relasi dengan sang guru dan menerima pengajaran darinya. Kita pun sebagai murid-murid Kristus menerima pengutusan darinya di tengah konteks kehidupan kita yang sekarang. Tuhan Yesus senantiasa menginginkan kita menghadirkan terang-Nya untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang baik yang memberkati orang lain. Matius 5 ayat 16 mengingatkan kita, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya
di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Marilah saat ini kita hening sejenak untuk menaikkan doa pengakuan dosa kita secara pribadi kepada Tuhan. Allah yang penuh dengan rahmat, ampunilah kami yang seringkali mengabaikan panggilan pengutusan kami. Ampunilah kami yang kerap berlindung di balik segala keterbatasan kami, karena kami enggan untuk membagi hidup kami dengan sesama. Biarlah pengampunan dan cinta kasih-Mu melingkupi kehidupan kami, sehingga kami pun dapat menjadi pribadi yang menghadirkan tanda kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Anugerah Allah melimpah atas orang-orang yang takut akan Dia.
Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 14 ayat 15 dan 16 berkata, "Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga." Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita memohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, yang kami yakini juga hadir di tengah-tengah umat manusia dan dunia untuk menyatakan cinta kasih-Mu, untuk memulihkan kehidupan umat manusia dan memulihkan kehidupan bumi ini. Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dimanapun kami berada ya Tuhan, kami senantiasa memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi siapapun. Berfirmanlah ya Bapa, demi Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada hari ini adalah Matius pasal 9 ayat yang ke-35 sampai Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedeus serta Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus,
Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini adalah diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Ini sebuah tema yang sangat menarik sekali, saudara-saudara. Saya akan memulainya dengan sebuah cerita. Ketika saya memimpin kelas katekisasi, saya bertanya kepada para katekisan, menurut kalian, apa visi Yesus bagi umat manusia dan dunia ini? Ada yang menjawab bahwa visi Yesus adalah supaya gereja menjadi besar. Visi Yesus adalah supaya orang Kristen menjadi lebih banyak. Ada yang menjawab visi Yesus adalah untuk menjabarkan cinta kasih dan perdamaian. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu saja saudara-saudara, jawaban ini ada yang salah. Misalnya mengatakan visi Yesus untuk membesarkan gereja atau memperbanyak orang Kristen, Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi ada juga jawaban yang benar, bahwa visi Yesus adalah menghadirkan cinta kasih dan damai sejahtera. Tetapi yang saya tanyakan, saudara-saudara, adalah apa visi utama Yesus Kristus di tengah-tengah umat manusia dan dunia? Jawabnya adalah, visi utama Yesus adalah mewartakan, menghadirkan, dan memberlakukan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Sekali lagi, saudara-saudara, visi utama Yesus adalah untuk mewartakan, menghadirkan, dan memberlakukan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah umat manusia dan dunia yang penuh dengan berbagai tantangan, pergumulan, persoalan, penindasan, dominasi, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, ada hal menarik. Karena di dalam bacaan kita tadi, di dalam kitab Matius, di situ tidak dikatakan tentang kerajaan Allah. Tetapi Matius menyebut tentang kerajaan sorga. Mengapa Matius menyebut kerajaan sorga dan bukan kerajaan Allah, sementara kitab-kitab Injil yang lain berkata tentang kerajaan Allah, menyebutkan sebagai kerajaan Allah. Hanya Matius yang menyebutkan kerajaan sorga. Apakah ada beda antara kerajaan Allah dan kerajaan sorga? Nah, saudara-saudara, jawabnya adalah ini. Kitab Injil Matius ini ditulis untuk orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu tidak pernah berani menyebut kata Allah. Mereka seringkali menulis Allah dengan kata-kata YHWH, yang kalau dibaca Yahweh. Meskipun demikian mereka tidak pernah juga membacanya sebagai Yahweh. Mereka membacanya Adonai, karena mereka sekali lagi tidak berani
menyebut kata Allah. Ada dua alasan mengapa mereka tidak berani menyebut kata Allah. Yang pertama adalah karena mereka menganggap Allah itu terlalu besar. Allah itu terlalu mulia, terlalu kudus. Kita manusia yang berdosa tidak mungkin dan tidak boleh menyebut kata Allah yang kudus, yang besar, yang hebat, yang luar biasa itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, mereka tidak pernah mau dan tidak berani untuk menyebut kata Allah. Alasan kedua saudara-saudara, di dalam tradisi Yahudi, ketika seseorang menyebut nama, itu berarti dia menguasai orang yang namanya disebut itu. Ketika kita menyebut kata Allah atau kata Yahweh, kita seperti menguasai dia. Kita seperti membelenggu dia, kita seperti mendefinisikan Allah dalam kata itu. Padahal tidak ada satu kata pun di dunia ini, tidak ada satu simbol apapun di dunia ini yang bisa merangkum Allah itu. Allah lebih besar dari kata-kata, Allah lebih besar dari simbol. Sehingga apa yang kita sebutkan sebagai Allah itu, saudara-saudara, hanya sekedar simbol yang seringkali bisa membatasi kata Allah. Itulah sebabnya saudara-saudara, orang Yahudi tidak mau membatasi Allah dengan kata-kata itu. Sehingga oleh karena itu mereka tidak berani sekali lagi menyebut kata Allah. Itulah sebabnya Injil Matius menulis kerajaan sorga, bukan kerajaan Allah. Meskipun demikian saudara-saudara, maknanya sama, kerajaan sorga atau kerajaan Allah, Anda boleh pakai mana saja. Nah saudara-saudara, apa sih sebetulnya kerajaan Allah? Atau apa sih sebetulnya makna kerajaan sorga? Saya akan memulainya saudara-saudara dengan menyampaikan sesuatu yang bukan kerajaan sorga atau yang bukan kerajaan Allah. Yang pertama saudara-saudara, yang bukan kerajaan Allah atau bukan kerajaan sorga, adalah ketika kita melihat kerajaan Allah atau mendefinisikan kerajaan Allah itu terlalu rohani. Seolah-olah kerajaan Allah cuma ada di atas sana, di seberang sana. Seolah-olah Allah cuma duduk saja diam-diam, tenang-tenang di atas sana, di seberang sana Allah cuma mendengar saja puji-pujian yang Anda lontarkan, nyanyi-nyanyian dan doa-doa. Atau Allah melihat siapa yang benar, siapa yang salah, Allah akan menghukum yang salah, Allah akan menolong dan menyelamatkan yang benar. Tetapi Allah diam saja, Allah apatis, Allah tidak bekerja apapun. Dan saudara-saudara, pengertian Allah atau kerajaan Allah di dalam pengertian yang rohaniah membuat Allah ini seolah pasif. Tidak mau tahu, apatis terhadap apa yang terjadi di muka bumi ini. Efeknya umat manusia, saudara-saudara, pengikut-pengikutnya juga begitu. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, pergumulan, persoalan, kelaparan, penindasan, ketidakadilan, mereka nggak peduli, mereka apatis. Mereka menganggap bukankah dunia ini bukan tujuan utama kita hanya kerajaan Allah di seberang sana, kerajaan sorga di seberang sana. Efeknya apa? Gereja tidak relevan. Gereja tidak punya makna apapun. Unsignifikan di tengah-tengah kehidupan umat manusia dan dunia ini, saudara-saudara. Oleh karena itu, menyamakan kerajaan Allah dengan sesuatu yang di sana saja, di seberang sana, atau merohanikan kerajaan Allah, bukanlah kerajaan Allah itu sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang bukan kerajaan Allah? Yang bukan kerajaan Allah adalah ketika kerajaan Allah itu diidentikan dengan kekuasaan, dengan sistem politik, meskipun sistem politik itu namanya teokrasi sekalipun, bahwa pemerintahan yang dilakukan atas nama Allah. Di dalam sejarah, saudara-saudara, kita sudah belajar betapa seringkali para politisi, para pejabat-pejabat politik, para pemimpin-pemimpin politik seringkali membajak Allah untuk kepentingan mereka.
Mereka membuat peraturan-peraturan, perundang-undangan, perda-perda, dan mereka katakan ini adalah atas nama Allah. Padahal Allah tidak pernah memberikan kepada mereka rekomendasi apapun untuk mewakili Dia. Efeknya mereka berakting seperti Allah. Kalau ada yang mau menentang mereka, mereka mengatakan bukan menentang saya, bukan menentang peraturan yang saya buat, tetapi ini sebetulnya ingin menentang Allah. Mereka harus dihukum dan dihancurkan. Jadilah saudara-saudara pemimpin-pemimpin seperti ini yang mengatasnamakan Allah di dalam pemerintahannya, menjadi pemimpin yang otoriter, menjadi pemimpin yang totaliter. Akibatnya apa? Terjadi penindasan kepada rakyat atas nama Allah, atas nama teokrasi. Tidak ada seorang pun yang berani untuk mengkritik mereka, saudara-saudara. Karena mereka mengatakan bahwa mereka melakukannya atas nama Allah dan demi Allah. Itulah sebabnya, saudara-saudara, tidak boleh dan tidak mungkin kerajaan Allah diidentikan dengan sistem politik manapun. Hal yang ketiga, saudara-saudara, kerajaan Allah tidak boleh diidentikan dengan institusi agama atau institusi gereja manapun. Betul bahwa mestinya yang namanya institusi agama, yang namanya institusi gereja, seharusnya melakukan apa yang dikehendaki Allah, visi-visi Allah di tengah umat manusia dan dunia. Seharusnya begitu. Tetapi jangan lupa, saudara-saudara, bahwa institusi gereja atau institusi agama dipimpin oleh para pemuka agama yang juga berpotensi atau berdosa, yang dalam keberdosaannya berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk mempertebal egosentrismenya, egoismenya, dan akibatnya apa? Seringkali saudara-saudara mereka membuat umat itu memiliki kepatuhan yang total. Mereka membuat umat itu berpikir aku yang paling benar, aku yang paling saleh, yang lain salah, yang lain sesat, aku yang paling oke. Dan mereka membangun tembok-tembok eksklusivisme, fundamentalisme, radikalisme atas nama agama. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, agama tidak lagi menjadi faktor yang mempererat persekutuan umat manusia. Tetapi agama justru menjadi persoalan yang memecah belah umat manusia. Menjadi alat untuk menindas sesama atas nama perbedaan. Orang berpikir bahwa aku anak terang, situ anak gelap. Aku anak Tuhan, situ anak setan. Aku anak Allah, situ anak iblis. Orang menjadi pongah dan memiliki kesombongan rohani. Saya pernah seperti itu, saudara-saudara. Saya pernah berpikir bahwa saya ini selalu memegang apa yang paling benar. Saya berpikir bahwa saya yang paling saleh. Saya berpikir bahwa saya adalah anak Tuhan, yang lain anak setan. Itulah sebabnya pada saat itu, saudara-saudara, saya suka mencari orang, saya berdebat. Saya berpikir dalam berdebat itu saya ingin membuat orang seperti saya. Orang harus tahu kebenaran-kebenaran yang saya pegang, kebenaran-kebenaran Tuhan yang saya yakini. Orang harus seperti saya. Saya ingin mengalahkan mereka sebagai lawan debat saya. Saya membaca berbagai buku-buku untuk mencari kelemahan-kelemahan mereka, agama-agama lain, gereja-gereja lain. Saya anggap saya yang paling benar. Hasilnya apa? Saya benci mereka, mereka benci saya. Saya takut dengan mereka, mereka takut dengan saya. Sampai satu saat saya sadar, untuk apa saya memberitakan Injil seperti ini kalau hasilnya saya tidak memiliki kedamaian. Orang benci saya benci mereka. Orang menganggap saya ancaman, saya menganggap orang lain ancaman. Akhirnya saya bertobat. Dan saya belajar satu hal, saudara-saudara. Ketika kita bersandar pada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati. Dan saya mulai belajar juga bahwa saya harus mulai memahami bahwa bukan karena saya tahu tentang Allah, tetapi karena saya tidak tahu. Pengetahuan saya ini terlalu terbatas.
Itulah sebabnya, saudara-saudara, saya mau belajar dari siapapun. Saudara-saudara, oleh karena itu, sekali lagi, kerajaan Allah tidak bisa diidentikan dengan 3 hal. Pertama, kalau dia terlalu rohania. Kedua, kalau dia dianggap atau diidentikan dengan sistem politik manapun. Ketiga, ketika dia diidentikan dengan institusi agama atau institusi gereja. Tidak bisa. Kalau begitu, apa itu kerajaan Allah? Saudara-saudara, pertanyaan. Atau apa itu kerajaan sorga? Kerajaan Allah atau kerajaan sorga, saudara-saudara, adalah aksi pelayanan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mencintai umat manusia, mencintai umat manusia siapapun, dan mencintai dunia ini. Itu adalah aksi pelayanan Allah, bukan untuk mendominasi, bukan untuk menguasai, bukan untuk menindas atas nama kebenaran, tapi untuk melayani. Karena cintanya, karena kasihnya kepada umat manusia dan dunia. Dan di dalam cintanya, di dalam kasihnya, saudara-saudara, Allah ingin menghadirkan keadilan, damai sejahtera bagi siapapun. Tetapi Allah juga ingin memulihkan dunia dan bumi ini. Di dalam kasih dan cintanya, saudara-saudara, Allah ingin menghapuskan segala diskriminasi, penindasan, ketidakadilan atas nama agama, atas nama etnik, atas nama sistem ekonomi apapun. Allah ingin membangun solidaritas dan cinta di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Dan Allah mulai, saudara-saudara, dari mereka yang terpinggirkan, mereka yang terlupakan. Firman Tuhan mengatakan ketika Yesus melihat mereka semua yang menderita, yang kerasukan setan, apa? Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Artinya apa, saudara-saudara? Allah yang kita percaya bukan Allah yang tidak punya perasaan, tapi Allah yang punya perasaan, Allah yang tergerak ketika melihat orang menderita, ketika melihat orang mengalami ketidakadilan dan penindasan. Dia tergerak. Mengapa tergerak? Karena cinta. Karena cinta kasih. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika seseorang melihat orang lain dan dalam cinta, dia pasti akan tergerak untuk membantu siapapun. Dan Anda sekarang mengalami pergumulan mungkin, mengalami persoalan, mengalami tantangan, mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran. Anda tahu Allah dalam cintanya tergerak membantu Anda, menolong Anda, ingin merangkul Anda. Allah tidak diam. Allah hadir di tengah-tengah kehidupan, pergumulan, dan persoalan yang Anda alami pada saat ini. Anda dicintai. Anda tidak sendirian, Anda lovable. Bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda saleh, bukan karena Anda benar, tapi karena Allah mencintai Anda, Allah menerima Anda apa adanya. Allah itu seperti bapak, saudara-saudara, yang datang kepada anaknya, yang merasa aku tidak layak menjadi anak bapak, aku hanya menjadi pelayan saja. Tetapi bapaknya datang, dia memeluk anaknya karena apa? Allah mencintai, Allah mengasihi Anda. Anda lovable. Nah, saudara-saudara, kalau begitu bagaimana kerajaan Allah ini dinyatakan di dalam kehidupan umat manusia dan dunia? Di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, saudara-saudara, Anda merasa damai sejahtera. Orang yang dicintai itu akan merasakan damai luar biasa. Meskipun ada tantangan, pergumulan, persoalan, dia akan merasakan damai. Kenapa? Karena dia tahu dia dicintai, dia tahu Allahnya tidak akan diam. Allah akan senantiasa memegang dia, bahkan Allah akan mengangkat dia, Allah akan menjaga dia. Dia damai karena dia punya pengharapan, ada satu kekuatan yang senantiasa menopang dia di dalam seluruh kehidupannya. Damai ini seperti ini, saudara-saudara. Saya pernah berjalan dengan anak saya ketika dia masih kecil. Ketika sedang berjalan di satu taman, tiba-tiba ada angin besar yang cukup kuat dan anak saya itu ketakutan. Dan di dalam ketakutan, saudara-saudara, dia lari ke arah saya. Dia bilang, "Papa." Kemudian saya menunduk, saya memeluk dia.
angin masih besar, saudara-saudara, tapi saya bisa rasakan dia merasakan ketenangan dan kenyamanan karena dia ada di dalam pelukan Bapaknya. Mungkin persoalan masih ada, saudara-saudara, tantangan masih ada, masih terus ada, terus menerus. Tapi Anda ada dalam pelukan Bapa di sorga. Di dalam cinta kasih Bapa di sorga yang membuat kita tetap damai di tengah-tengah situasi apapun. Hal yang kedua, saudara-saudara, orang yang mengalami kedamaian di dalam hatinya, saudara-saudara, itu senantiasa bersuka cita di tengah-tengah situasi apapun. Dan orang yang bersuka cita, saudara-saudara, ingin menyampaikan sukacita itu kepada siapapun. Ingin orang lain tahu, ingin orang lain dengar. Bukankah saudara-saudara ketika kita sedang sukacita, kita menyampaikannya ke Facebook, kita menyampaikan melalui IG, kita menyampaikan melalui Twitter, aku berhasil, anakku berhasil, aku naik pangkat, aku punya kekayaan sekarang. Kita ingin semua orang tahu. Bukankah kalau kita menikah, kita ingin orang datang sebanyak-banyaknya, ribuan orang, kita keluarkan uang yang banyak, kita gak peduli. Kenapa? Orang ingin tahu aku bersuka cita. Aku ingin supaya mereka itu ikut merasakan sukacita dan kegembiraanku. Kita gak peduli dengan uang kita, karena kita ingin orang tahu. Nah, saudara-saudara, kalau kita udah mengalami sukacita di dalam Tuhan ini, ketika Tuhan bekerja, melayani, memulihkan kemanusiaan kita, saudara-saudara, kita sukacita, kita juga ingin berbagi. Kita ingin orang tahu, merasakan sukacita yang sama. Terutama mereka-mereka yang sekarang mengalami frustrasi, ketakutan, kepanikan, kecemasan. Kita ingin mereka mendengar juga, kita ingin mereka merasakan sukacita itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan diam. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang bekerja untuk melayani, untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di muka bumi ini, jangan diam, jangan pasif. Tetapi boleh bekerja, berpartisipasi bersama-sama dengan Allah untuk menghadirkan damai sejahtera, keadilan dan cinta di tengah-tengah umat manusia dan dunia ini, saudara-saudara. Kalau Allah bekerja, marilah kita bekerja, berpartisipasi, mengimitasi apa yang Allah kerjakan. Sehingga semua orang boleh merasakan betapa Allah itu baik dan Allah itu bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan jemaat di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini ya Tuhan, kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami berterima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami betapa Engkau care pada kami maupun pada umat manusia dan dunia ini. Engkau mau hadir untuk melayani kami Tuhan. Bukan untuk mendominasi, tetapi melayani, untuk memulihkan kami, memulihkan kemanusiaan kami, tetapi juga memulihkan bumi ini. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, agar supaya di tengah-tengah situasi seperti ini, kami tidak pasif, kami tidak bersikap apatis atau masa bodoh. Kami juga tidak menjadi orang yang oportunis. Kami tidak menjadi orang yang ingin mencari dominasi atas yang lain.
Tetapi sebaliknya ya Tuhan, di tengah-tengah upaya orang untuk mendominasi, keinginan orang untuk menciptakan tembok-tembok segregasi dan diskriminasi, kami hadir untuk meruntuhkan tembok-tembok segregasi, diskriminasi, rasialisme, agar supaya Tuhan kami semua mampu untuk hidup berdampingan dalam cinta dan dalam persaudaraan. Tuhan tolong agar supaya kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang kurang beruntung, kami boleh datang hadir, menolong mereka, memanusiakan mereka, membantu mereka, menjadi saudara dan saudari bagi siapapun. Sehingga dengan itu Bapa, mereka boleh merasakan cinta kasih Allah dalam Yesus Kristus. Dan dengan itu Bapa, biarlah kebahagiaan dan kesukacitaan boleh kami bagikan kepada siapapun. Tuhan tolong kami, tolong bangsa Indonesia ini, agar supaya di tengah-tengah krisis bangsa, bahkan krisis dunia ini, kami boleh saling bekerja sama, kami boleh membangun persaudaraan, kami boleh bersinergi, karena kami menghadapi persoalan yang sama. Hanya ketika kami bekerja sama ya Bapa, tidak ada satu persoalan yang terlalu besar, yang terlalu hebat, yang terlalu luar biasa. Sebaliknya kami akan bersama-sama menyelesaikan dan mengatasi persoalan itu dalam sinergi dan cinta. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap pribadi yang hadir di dalam ibadah online ini ke dalam tangan Tuhan maupun kepada bangsa kami. Sertai mereka Bapa, berikanlah mereka pengharapan, hati yang penuh damai, sehingga di tengah-tengah tantangan pergumulan mereka tahu bahwa Allah yang bekerja, senantiasa bekerja di tengah-tengah segala situasi yang mereka alami pada saat ini. Terpujilah namamu Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin. Memberikan persembahan adalah rasa syukur dari kita yang kita naikkan kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Sebelum kita mengumpulkan persembahan tersebut, marilah kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-18 dan 19 demikian. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup sebenarnya. Mari saudara sekalian, kita bawa persembahan kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat dan pemberi anugerah kehidupan, kami bersyukur atas kebaikan yang selalu menyertai kami. Inilah kami yang bawa persembahan kepadamu, kiranya berkenan bagimu. Pakailah kami untuk mengasihi sesama kami agar menjadi pelayanan dan kesaksian gereja, sehingga terang-Mu, kemuliaan-Mu selalu bercahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa persembahan ini.
Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudara, selamat hari Minggu dan tetap bersukacita di dalam segala keadaan dan situasi, tetap waspada dan jangan pasif, ayo aktif dalam menyampaikan tanda-tanda kerajaan Allah berupa cinta kasih, perdamaian dan damai sejahtera di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Tuhan berkati.